alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita akan mengambil satu hadis malam hari ini, hadis yang singkat pendek jemaah sekalian, dari bab uqubatu uquqil walidain, balasan bagi perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Di sini disebutkan dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari mengatakan an Abi Bakrata, dari sahabat yang mulia yaitu Abu Bakrah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min dzambin, tidak ada satu dosa, ajdaru, yang lebih berhak, an yu'ajjala li sahibihi al-uqubatu, yang mana pelaku dosa itu lebih berhak untuk disegerakan balasannya atau hukumannya, ma'ama yuddakharu lahu, serta apa yang akan disimpankan untuk dia dari ancaman dan balasan itu, minal bagyi wa qati'atir rahim, dibandingkan dengan dua dosa, yaitu dosa perbuatan melampaui batas atau perbuatan kezaliman, dan yang kedua adalah dosa qati'atu ar-rahim atau dosa memutuskan tali silaturahim. Nah, ini jamaah sekalian hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini berbicara tentang, masih membahas masalah kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita karena kemuliaan dan keutamaan kedua orang tua atas anak-anak mereka. Dan secara khusus dalam pembahasan ini dijelaskan tentang balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sebelumnya jamaah sekalian, kalau kita melihat sebenarnya sudah ada beberapa hadis-hadis yang senada dengan hadis ini, namun hadis ini jauh lebih umum tentu saja, sedangkan yang sebelumnya itu menyebutkan tentang ancaman-ancaman, beberapa ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Di antaranya hadis yang sebelumnya, hadis Abdullah bin Amr, kalau kita masih ingat, Nabi SAW melarang seorang anak untuk menjadi sebab orang tuanya itu dicela, ya. Atau dengan bahasa lain, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah melarang seorang anak untuk mencela ibu dan bapaknya sendiri, ya. Kemudian di dalam hadis-hadis yang sebelumnya jamaah sekalian juga diceritakan tentang laknat bagi seorang anak ketika dia durhaka kepada orang tuanya. Kemudian doa Nabi SAW itu juga pernah kita bahas. Doa Nabi SAW bagi seorang anak yang berjumpa dan mendapatkan orang tuanya, salah satu atau kedua-duanya dalam kondisi sudah tua renta atau dalam kondisi sudah uzur, kemudian kondisi dan keadaan itu, kesempatan itu tidak memasukkan dia ke dalam surga Allah SWT. Bahkan Nabi SAW mengulang doanya dengan doa yang sama sebanyak 3 kali. Beliau mengatakan ragima anfu rajul, ragima anfu rajul, ragima anfu rajul, kecelakaanlah bagi seseorang, dan diulang sebanyak 3 kali. Kecelakaan seseorang, kecelakaan bagi seorang, kecelakaan bagi seorang.
Qalu, para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa itu orang yang celaka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man adraka walidayhi aw ahadahuma indal kibari, siapa yang berjumpa mendapati ibu dan bapaknya atau salah satu di antara keduanya sedangkan keduanya sudah tua, falam yudkhilhul jannah, kemudian kesempatan itu tidak memasukkan dia ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini hadis-hadis yang senada jamaah sekalian, balasan-balasan bagi seorang anak ketika dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Kita sudah sebutkan beberapa hadis-hadis berkenaan dengan hal yang seperti itu. Namun ini secara khusus ada ancaman dari Nabi SAW yang datang dari sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di sini disebutkan, kita ulang, ma min dzambin, tidak ada satu dosa, ajdaru atau ahra. Ahra itu artinya yang paling berhak. An yu'ajjala li sahibihi al-uqubatu, dosa itu akan disegerakan balasannya bagi pelakunya, pelaku dosa itu, ma'a ma yuddakharu lahu, disertai dengan apa yang akan disimpankan untuk dia. Minal baghi wa qati'atir rahim, dibandingkan dengan dua dosa ini ya. Jadi ada dua dosa yang mana pelakunya itu paling berhak dari semua dosa yang ada, maka inilah dua dosa yang paling berhak pelakunya. Orang yang bermaksiat dengan dua jenis maksiat ini paling berhak mendapatkan balasannya di dunia sebelum nanti akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Waliyadzubillah. Itu artinya jamaah sekalian, sebelum dia mendapatkan balasannya di akhirat dengan berbagai macam bentuk siksa, azab dan seterusnya, maka di dunia juga dua jenis perbuatan dosa ini para pelakunya berhak untuk mendapatkan cashbacknya. Ya, kalau bahasa kita barangkali cashbacknya, artinya uang kembalinya harus ada dia rasakan dulu dalam kehidupan dunia sebelum nanti dia akan mendapatkan azab yang jauh lebih pedih dalam kehidupan akhirat, dalam neraka jahanam, waliyadzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini kita mengambil beberapa buah pelajaran. Pelajaran yang pertama jamaah sekalian, bahwasanya maksud daripada hadis ini, dari hadis Nabi SAW ini, bahwa ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengancam sebuah perbuatan dosa dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala, lantas diberikan sebagian daripada balasan atas perbuatan dosa itu dalam kehidupan dunia, nah itu bukan berarti bahwa balasan yang akan dia dapatkan nanti dalam kehidupan akhirat akan dikurangi ya, kecuali jamaah sekalian apabila dia masuk dalam kategori hududullah yang ditegakkan dalam kehidupan dunia ini. Karena berkenaan dengan hudud, berkenaan dengan hukuman-hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa tertentu, dan mereka mendapatkan balasannya dalam kehidupan dunia, maka itu akan menjadi penghapus atas dosa yang telah dia lakukan. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dan disepakati oleh para ulama kita. Sebagai contoh misalnya seorang pezina, ketika dia berbuat zina jamaah sekalian dan dia sudah menikah, maka ini masuk dalam kategori zina muhsan. Zina muhsan itu bagiannya dalam kehidupan akhirat tentu saja adalah azab Allah yang sangat pedih. Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis Isra dan Mi'raj, di mana Nabi SAW menceritakan bersama malaikat Jibril alaihissalam, Nabi SAW melihat di antara siksa yang Allah berikan, yang Allah tampakkan kepada Nabi SAW, bahwa di antara mereka ada orang-orang laki-laki dan perempuan yang dimasukkan ke dalam tungku atau kuali yang sangat besar, dan mereka dimasak di dalam kuali itu. Dalam keadaan mendidih, mereka dimasak dengan menggunakan air, darah dan nanah. Maka Nabi SAW bertanya, wahai Jibril, ini apa dosanya mereka ini sampai mendapatkan azab yang seperti ini? Maka Jibril AS mengatakan, mereka itu adalah para pezina dalam kehidupan dunia, waliyadzubillah. Olehnya itu jamaah sekalian, ini bagian daripada azab yang Allah SWT akan berikan bagi mereka yang melakukan perbuatan dosa besar ini, waliyadzubillah. Namun ketika seseorang itu berupaya untuk membersihkan dirinya dan dia mendapatkan bagian hukuman yang ditetapkan oleh syariat Islam, oleh syariat Rasulullah SAW, yaitu
penegakan hukuman rajam atas dirinya sebagai pelaku zina itu, maka dosa zina itu dengan ditegakkannya hukuman hudud ini, maka dosa zina itu dihapuskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun itu kalau dia berani menerima hudud tersebut, ya, dan menerima hudud itu jamaah sekalian sama saja dia menerima kematian. Nah, olehnya semua jenis-jenis hukuman-hukuman atau hudud yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Nabi yang sahih jamaah sekalian, maka semua itu akan menjadi penghapus dosa tersebut. Sebagai contoh misalnya hukuman bagi orang yang mencuri misalnya, ya, untuk hukuman potongan tangan. Kemudian hukuman orang yang menuduh wanita yang tidak berdosa dengan tuduhan perbuatan zina atau liwat dan seterusnya, atau yang disebut dengan haddu al-qadhaf, ya, tuduhan. Seorang laki-laki menuduh wanita misalnya, wanita baik-baik tidak berbuat dosa, tidak melakukan dosa zina, dia tuduh dengan perbuatan zina. Itu namanya al-qadhaf, tuduhan. Dan qadhaf ini jamaah sekalian ada hukuman khusus bagi orang yang menuduh wanita yang mukminah dengan perbuatan dosa zina itu. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang bersaksi atas perbuatan zina tersebut, maka si penuduh inilah yang akan diberikan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Nah, ini masalah hudud ini jamaah sekalian berbeda dengan pembahasan yang kita bahas ini, bahwa para pelaku dosa itu ketika mereka dosa secara umum tentu saja, ketika mereka melakukan dosa-dosa tersebut dan Allah Subhanahu wa taala segerakan sebagian di antara azabnya, maka itu bukan berarti bahwa Allah akan meringankan azabnya kelak dalam kehidupan akhirat. Nah, itu adalah bagian daripada sebagaimana orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu jamaah sekalian, dalam hadis yang sahih Nabi SAW menceritakan bahwa sebagian orang-orang beriman ada yang mendapatkan hatinya tenang, ada yang mendapatkan keutamaan, ada yang mendapatkan bagian rezeki, tambahan rezeki, keutamaan dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan fatilka busyra ajilah lil mu'min. Nah, yang seperti itu jamaah sekalian, itu adalah kabar gembira sebenarnya yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Nah, bukan berarti kalau disegerakan jamaah sekalian itu berarti berkurang nanti bagiannya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pemahaman sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat ada yang memahami begitu. Makanya seperti Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi SAW, kita tahu jamaah sekalian Abdurrahman bin Auf, beliau hidup setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat bagaimana Allah mengaruniakan futuhat, ya, pembukaan, pembebasan daerah-daerah yang sangat banyak yang dilakukan di masa pemerintahan Khalifah Rasulullah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Abdurrahman bin Auf satu ketika menangis jemaah sekalian, dan ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, "Mada yubkik? Kenapa kamu menangis terseduh-seduh?" Abdurrahman bin Auf mengatakan, beliau kan orang kaya raya jemaah sekalian, dan satu-satunya sahabat Nabi SAW yang menanggung semua janda-janda di kota Madinah setelah wafatnya Nabi SAW, itulah Abdurrahman bin Auf. Ya, beliau dengan harta yang beliau miliki, beliau menanggung semua janda-janda yang tidak memiliki keluarga lagi untuk ditanggung hidupnya. Sampai ketika beberapa sahabat Nabi SAW sedang duduk-duduk, terdengarlah suara gemerincing jamaah sekalian. Kalau sudah terdengar suara yang seperti itu, maka mereka sudah langsung tahu bahwa ini adalah usahanya Abdurrahman bin Auf yang datang dari negeri Syam. Saking banyaknya unta-untanya Abdurrahman bin Auf, sampai para sahabat itu mengetahui bahwa ini kekayaannya Abdurrahman bin Auf ini sedang masuk dari negeri Syam, masuk ke dalam kota Madinah. Nah, Abdurrahman bin Auf pernah menangis jamaah sekalian, dan ketika ditanya, "Kenapa Anda menangis terseduh-seduh seperti itu?" Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Demi Allah, kami dahulu telah berjihad bersama Nabi SAW. Kami telah berjihad bersama Abu Bakar, kami berjihad bersama Umar dan sahabat-sahabat Nabi SAW yang lainnya, dan mereka dahulu telah mengorbankan jiwa mereka, raga mereka, harta mereka dan seterusnya, dan mereka belum melihat apa yang kita lihat hari ini. Sekarang hari ini kita melihat negeri Syam kita berhasil buka, sekarang hari ini kita melihat negeri Persia kita sudah bisa buka, kita melihat harta sangat melimpah ruah, kita ambil harta tersebut dan seterusnya. Dan kita melihat janji-janji Nabi SAW yang bahkan janji Nabi SAW yang disebutkan dalam peperangan Khandaq jamaah sekalian, ketika ada sebongkah batu besar yang menghalangi pekerjaan para sahabat Nabi untuk menggali parit itu,
Sebagian sahabat mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, ini ada 2 bongkah batu yang tidak bisa kami selesaikan. Jadi sebenarnya kita mesti luruskan sebenarnya maklumat kita. Jadi yang ditemukan oleh sahabat itu sebenarnya 2 bongkah batu, bukan 1. Karena yang pertama jamaah sekalian, Nabi SAW diperhadapkan dengan sebongkah batu yang sangat besar, tidak ada yang bisa mengangkat, bahkan belasan orang sahabat ingin mengangkat batu itu tapi tidak bisa. Nabi SAW dengan kekuatan 30 orang pria dewasa jamaah sekalian, beliau bisa mengangkat batu tersebut. Itu satu kisah jamaah sekalian dalam peperangan Khandak itu. Kisah yang lain ketika para sahabat ingin menghancurkan sebongkah batu besar di dalam parit tersebut, maka Nabi SAW mengambil kapak yang digunakan oleh para sahabat, kemudian dipukulkan beberapa kali pukulan, lalu keluarlah kilatan api dari pukulan Nabi SAW terhadap batu itu. Nabi SAW mengatakan, demi Allah, melalui kilatan api yang saya lihat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan bahwa negeri Yaman akan kita taklukkan. Dan itu terjadi jamaah sekalian di masa pemerintahan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala untuk datang ke negeri Yaman, tapi mereka semuanya tidak mau masuk Islam. Ketika Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib ke negeri Yaman, akhirnya mereka semuanya langsung masuk Islam. Dan itu terjadi di masa pemerintahan Nabi atau di masa hidupnya Nabi. Kemudian yang kedua, percikan kilatan yang kedua jamaah sekalian, kata Nabi SAW, demi Allah, melalui kilatan api ini saya telah diperlihatkan bagaimana panji-panji Kisra dari negeri Persia itu akan kita taklukkan, akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan itu terjadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian negeri Romawi juga ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu. Dan ini semua janji-janji Nabi SAW yang sebagian orang-orang munafik jamaah sekalian itu tidak percaya. Sampai ketika Nabi mengatakan, ya kan kita tahu jamaah sekalian, peperangan Khandak itu 40 hari 40 malam jamaah sekalian. Para sahabat tidak bisa kemana-mana, tidak bisa keluar dari Madinah. Mereka semuanya terkepung oleh 30.000 orang pasukan. 30.000 orang pasukan di sisi yang sebelah dipimpin oleh Abu Sufyan, kemudian pemimpin kabilah Ghatafan dan kabilah-kabilah Arab secara keseluruhan. 30.000 orang di luar benteng kota Madinah. Para sahabat tidak bisa kemana-mana semuanya. Ya, sampai ada di antara ulama yang mengatakan bahkan semut tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar dari benteng Madinah. Ya, saking terbatasnya pergerakan yang dimiliki oleh para sahabat. Sampai ketika Nabi SAW menjanjikan, demi Allah saya telah diperlihatkan kekuasaan ini akan kita taklukkan dan seterusnya. Orang munafik mengatakan, bagaimana mungkin Muhammad menjanjikan kepada kita kejayaan demi kejayaan, kemenangan demi kemenangan yang telah barusan dia sampaikan itu, sedangkan salah seorang di antara kita mau pergi buang hajat saja ke kamar mandi, itu dia takut. Tidak berani jemaah. Siapa yang berani jemaah sekalian? Angin berhembus sangat kencang di malam yang sangat dingin dan dengan keadaan perut keroncongan semuanya. Sampai Nabi SAW harus mengganjal 2 bongkah batu di perut beliau jemaah sekalian. Saking laparnya para sahabat dan Nabi kita Muhammad SAW. Semuanya dalam keadaan ketakutan. Nah, oleh karenanya orang-orang munafik mengejek sebenarnya perkataan Nabi SAW. Bagaimana mungkin caranya Muhammad menjanjikan kepada kita kemenangan yang gemilang di masa yang akan datang, sedangkan salah seorang di antara kita mau buang hajat saja, mau buang air kecil saja ke kamar mandi, itu dia tidak berani ke sana. Nah, ini ejekan dan olokan tentu saja. Namun terlihat jamaah sekalian, di masa Umar bin Khattab akhirnya terbukti semua janji-janji Nabi SAW kepada para sahabat. Makanya Abdurrahman bin Auf mengatakan, kami dahulu berjihad bersama mereka dan mereka telah mendahului kita semua. Dan mereka tidak pernah melihat apa yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW dengan kemenangan demi kemenangan, dengan pembebasan daerah-daerah yang dimiliki oleh musuh-musuh Allah, semua orang-orang Persia, orang-orang Romawi dan seterusnya. Maka Abdurrahman mengatakan, saya khawatir, saya sangat takut jangan sampai apa yang dahulu kami usahakan itu inilah dia balasannya. Dan tidak tersisa lagi balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat. Nah, ini anggapan jamaah sekalian daripada Abdurrahman bin Auf atau sebagian sahabat Nabi SAW. Namun yang benar dalam masalah ini bahwa tilka busyra ajilah lil mu'minin. Yang seperti itu jamaah sekalian adalah balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mereka meninggal dunia. Jadi kalau seseorang itu kita lihat dia beriman dan dia taat kepada Allah, dia senantiasa menjaga ibadahnya dan seterusnya, banyak berdoa dan sebagainya, dan kita melihat keadaannya dari sisi duniawi itu
semakin bertambah, semakin banyak hartanya, semakin berberkah dan seterusnya, maka itu boleh jadi bagian daripada kabar baik, kabar gembira bagi orang tersebut sebelum Allah akan memberikan yang lebih afdal dalam kehidupan akhirat kelak. Olehnya itu jamaah sekalian, ini kebalikannya. Bagi mereka yang berbuat dosa lantas diberikan balasannya, sebagian balasannya dalam kehidupan dunia jamaah sekalian, maka itu bukan berarti bahwa sebentar dalam kehidupan akhir akan berkurang misalnya menjadi sepotong atau menjadi 50%, tidak. Karena buktinya orang-orang yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan balasannya di dunia dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan azab bagi mereka akan berlipat-lipat ganda dalam kehidupan akhirat. Makanya jamaah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Fir'aun laknatullah alaihi dan keluarganya semua. Keluarganya Fir'aun itu maksudnya adalah bala tentaranya dan semua orang yang sefikrah atau semazhab dengan Fir'aun dan semua bala tentaranya, waliyadzubillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami akan kembalikan Fir'aun dan seluruh keluarganya, bala tentaranya, kepada azab yang lebih pedih. Ya, dalam artian bahwa selama mereka sudah diwafatkan atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk dalam fatrah alam barzakh, dan alam barzakh itu adalah salah satu di antara tempat di mana Allah memberikan nikmat bagi seorang hamba kalau dia beriman, dan azab bagi seorang hamba kalau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun, meskipun kita bisa melihat bagaimana bentuk dan rupanya jamaah sekalian dalam museum Mesir, ya, ada yang sudah bisa melihat langsung dan ada yang melalui fotonya dan sebagainya. Meskipun kita lihat tidak ada yang terjadi, tidak ada apa-apa sebenarnya jamaah sekalian, tapi Allah Maha Kuasa untuk memberikan azab bagi Fir'aun, Amenhotep II ini, Fir'aun di masa Nabi Musa alaihissalam, meskipun kita tidak menyadari dan kita tidak merasakannya. Nah, sedangkan makhluk yang hidup di alam yang sama, di alam dunia jamaah sekalian, kita tidak bisa lihat. Manusia dengan jin, kita tidak bisa lihat jin. Jin bisa melihat kita. Manusia tidak bisa melihat malaikat, manusia biasa tentu saja. Kalau Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah untuk melihat Jibril alaihissalam sebanyak 2 kali, tapi manusia biasa tidak bisa melihat malaikat. Sedangkan mereka ini, kita ini hidup di alam yang sama, namanya alam dunia. Bagaimana lagi dengan makhluk yang telah berpindah alamnya dari alam dunia menuju alam barzakh, 2 alam yang sudah berbeda. Meskipun kita melihat dan kita menggali kuburan keluarga kita, tidak ada apa-apa jamaah sekalian. Lebarnya dan panjangnya itu kuburan masih sama, tapi di dalam hadis Nabi janji Allah Subhanahu wa taala orang-orang beriman akan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang, kan seperti itu. Akan diberikan cahaya meskipun sangat gelap di dalam kuburan itu, namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang beriman akan diberikan cahaya yang cahaya di dalam kuburan mereka. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, makna daripada hadis ini bahwa sebagaimana sabda beliau, ma'ama yuddakhar lahu minal uqubah. Jadi 2 dosa jamaah sekalian yang paling berhak untuk disegerakan balasannya dalam kehidupan dunia ini, ma'ama yuddakhar lahu minal uqubah, disertai dengan apa yang disimpankan oleh Allah untuk para pelaku dosa tersebut dalam kehidupan akhirat. Nah, ini tentu kalau kita melihat balasan-balasan yang Allah berikan kepada mereka para pelaku dosa-dosa ini jamaah sekalian, sudah sangat luar biasa balasan dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana lagi dengan kehidupan akhirat, waliyadzubillah. Makanya dalam salah satu kutipan perkataan penghuni neraka jamaah sekalian, mereka meminta kepada malaikat Malik. Malaikat Malik itu adalah malaikat penjaga neraka. Satu-satunya malaikat, kata Nabi SAW, yang tidak pernah tersenyum, yaitu malaikat siapa? Malaikat Malik. Dalam peristiwa Mi'raj jamaah sekalian, Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, kenapa Malik itu tidak pernah tersenyum saya lihat? Ya, kata Jibril alaihissalam, bagaimana caranya tersenyum ini? Ya, sedangkan beliau itu diciptakan oleh Allah, tugasnya untuk menjaga pintu neraka. Ya. Sedangkan Jibril jamaah sekalian dalam sebuah hadis yang sahih, Allah SWT dalam hadis qudsi ini, Allah SWT berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya saya telah menciptakan syurga dan neraka, dan saya telah menciptakan kenikmatan yang paling indah di dalam syurga dan azab yang paling pedih di dalam api neraka. Sekarang saya izinkan kamu untuk berziarah, berkunjung. Ya, Jibril alaihissalam tugasnya berkunjung. Istilahnya apa istilahnya itu ya? Ya, kalau kunjungan apa namanya itu? Ya, kalau kunjungan pertama itu, ya, kunjungan pertama kalau misalnya kita mau lihat bangunan dan apa, ini kunjungan pertamanya ini jamaah sekalian. Nah, ini kunjungan pertamanya makhluk
ke dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya surga dan neraka. Karena surga dan neraka juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril masuk ke dalam surga Allah dan melihat-lihat sekeliling, kemudian masuk ke dalam neraka dan melihat-lihat sekeliling. Setelah itu beliau melapor kepada Allah. Wahai Jibril, bagaimana pandanganmu tentang surga dan neraka yang saya ciptakan? Maka Jibril mengatakan, ya Allah, tidak ada orang yang mendengarkan tentang nikmat surga melainkan semuanya pasti mau masuk di dalamnya. Dan tidak ada orang yang mendengarkan tentang azab neraka kecuali mereka semuanya ingin berlindung dari api neraka. Di dalam hadis yang lain jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menyalakan apinya neraka Jahannam muliyadzubillah selama 70.000 tahun sampai dia berwarna hitam. Jadi apinya neraka itu berwarna apa? Berwarna hitam. Nah, berbeda dengan api kita. Api kita masih berwarna merah, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning dan sebagainya. Ini apinya neraka menjadi warna hitam. Ya, saking lamanya dia dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalamnya orang-orang yang kafir dan durhaka kepada Allah. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berbicara tentang dua dosa ini jamaah sekalian. Dosa yang pertama kata Nabi SAW adalah dosa orang yang berbuat zalim. Ya, dosa orang yang berbuat zalim dengan berbagai macam bentuk kezaliman tentu saja. Nah, yang namanya zalim itu jamaah sekalian artinya orang yang melampaui batas. Itu artinya zalim. At-ta'addi itu artinya melampaui batas yang dibenarkan. Allah memberikan batas, sampai seginilah batasnya kalian boleh memanfaatkan sesuatu, tapi dilewati batas itu jamaah sekalian. Maka itu yang disebut sebagai perbuatan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala memberikan batas bahwa batas seseorang untuk berbuat seperti ini maka sampai di sini saja. Kalau dia lewati batas itu barang sedikit saja, maka itu berarti dia telah berbuat zalim. Makanya dalam hadis jamaah sekalian Nabi mengatakan famanittaqash syubuhati faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, maka sungguhnya dia telah mensucikan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat pasti jatuh dalam perbuatan yang haram. Ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah sungguhnya setiap raja itu memiliki batasan-batasan. Dan sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa juga memiliki batasan-batasan, dan batasannya Allah adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Oleh ini jemaah sekalian, semua perbuatan kezaliman, dan kezaliman yang paling besar adalah perbuatan kesyirikan. Makanya dalam Al-Quran jemaah sekalian, para sahabat itu sempat mengeluh kepada Nabi SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan perbuatan kezaliman, maka mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan dari Allah, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Para sahabat jemaah sekalian datang mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, ya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan keamanan dan petunjuk dari Allah, sedangkan ma minna min ahadin illa wa yadhlim nafsahu, kata sahabat, tidak ada satu orang pun di antara kami ini dan kita semua jemaah sekalian kecuali pasti berbuat zalim. Kalau Imam Al-Ghazali jemaah sekalian, beliau membagi kezaliman itu dalam 3 bentuk. Yang pertama, zalim kepada Allah, yang kedua zalim kepada orang lain, dan yang ketiga zalim kepada diri sendiri. Nah, makanya jemaah sekalian, apa bedanya antara kebakhilan dan asyuh? Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dari perbuatan kebakhilan dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang selamat. Nah, pertanyaan jemaah sekalian, apa bedanya antara bakhil dengan asyuh, al-bukhl wasyuh? Kata ulama kita, sebagian ulama menafsirkan bahwa bakhil itu jemaah sekalian artinya orang yang tidak mau mengeluarkan sebagian daripada hartanya untuk maslahat orang lain. Itu namanya apa? Bakhil. Tapi kalau asyuh jemaah sekalian, bahkan untuk maslahatnya sendiri, dia tidak mau keluarkan uangnya. Bayangkan itu. Itu saking bakhilnya orang itu jemaah sekalian untuk dia gini, untuk kita gini, untuk maslahata. Tapi kenapa tidak mau keluarkan itu sebagian uangnya? Ya kalau dia tidak mau keluarkan untuk orang lain, maka dia masuk dalam perbuatan kebakhilan. Tapi untuk maslahatnya sendiri, sampai dia mau timbun hartanya dan dia tidak mau keluarkan untuk maslahat dirinya sendiri jemaah sekalian, itu yang disebut sebagai asyuh. Makanya Allah mengatakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sebagian ulama
Ada juga yang tidak melihat adanya perbedaan antara bakhil dengan syuh, itu sama-sama saja jamaah sekalian, artinya orang yang tidak mau memberi, berderma dan seterusnya. Nah sekarang para sahabat Nabi itu mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa di antara kami ini yang tidak berbuat zalim? Nah, makanya ditafsirkan oleh Nabi SAW bahwa yang dimaksud dengan zalim di dalam ayat tersebut adalah perbuatan kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Dalam surah Luqman Allah katakan sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa zalim yang paling besar. Makanya Imam Al-Ghazali tadi mengatakan bahwa zalim itu jamaah sekalian ada 3 jenis. Yang pertama zalim kepada Allah. Kalau orang itu kufur kepada Allah sebenarnya, maka itu perbuatan kezaliman sebenarnya. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan haqqullahi ala abdihi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Itu haknya Allah jamaah sekalian atas hambanya yang telah Dia ciptakan. Haknya Allah atas kita semua, atas manusia adalah kita menyembah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Itu haknya Allah. Nah, makanya siapa yang melanggar hak Allah ini, maka dia masuk kategori orang yang zalim. Nah, olehnya itu jamaah sekalian, ini zalim jenis yang pertama. Dan yang kedua sebenarnya itu jauh di bawah daripada kezaliman yang pertama. Kekufuran, kesyirikan, perbuatan murtad dan sebagainya, itulah kezaliman yang paling besar. Di bawahnya jamaah sekalian adalah zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada orang lain. Nah, zalim kepada diri sendiri sebagai contoh, yaitu tadi jamaah sekalian, tidak mau mengeluarkan harta padahal untuk maslahat sendiri dan seterusnya. Kemudian zalim kepada orang lain dengan melakukan perbuatan ghibah, namimah, adu domba dan sebagainya, mengejek dan seterusnya, itu perbuatan zalim. Dan bahayanya perbuatan zalim ini dengan semua bentuk perbuatan kezaliman ini jamaah sekalian, sampai para ulama kita mengatakan berbuat dosalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan berbuat dosa kepada manusia. Karena apa? Orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ya meskipun jangan juga kita tertipu jamaah sekalian. Makanya Allah mengatakan, "Ma gharraka bi rabbikal karim." Kenapa kalian bisa tertipu dengan Tuhan kalian yang Maha Pemurah? Justru karena Allah yang Maha Pemurah jamaah sekalian, sebagian orang mengatakan Allah Karim. Allah itu kan Maha Baik, Allah Maha Pemurah dan seterusnya. Muncul semua itu ayat-ayat wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku kata Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya ini hadis, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmat saya kata Allah melampaui dan melewati kemarahan saya kepada hamba-hamba saya dan seterusnya. Allah SWT Rahman wa Rahim, pengasih, penyayang dan seterusnya. Tapi dia tidak ingat jamaah sekalian bahwa Allah itu syadidul iqab. Allah itu sangat keras balasannya, sangat keras hukumannya dan seterusnya. Olehnya jamaah sekalian, kita berharap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Kuasa untuk memaafkan hamba tersebut. Yang penting dia tidak berbuat dosa kesyirikan, kan begitu. Dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kalau dia meninggal di atas kesyirikan. Di bawahnya kesyirikan dia berbuat zalim, dia zalim jamaah sekalian, dia tidak menjalankan perintah Allah, dia tidak ini dan seterusnya. Kalau dia zalim pada haknya Allah, yang penting dia tidak melakukan kesyirikan, Allah Maha Kuasa untuk mengampuni dosa-dosanya. Tapi kata ulama kita, berbuat zalim kepada manusia yang lain, makhluk yang lain, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan dosa kezaliman kepada makhluk yang lain sampai makhluk tersebutlah yang mengambil dosa kezaliman tersebut. Makanya kan dalam hadis yang sahih Nabi bertanya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu pada hari kiamat adalah orang yang datang dengan pahala yang banyak sekali pahalanya jamaah sekalian. Tapi di saat yang sama banyak juga dosanya kepada manusia. Makanya datanglah orang-orang yang punya hutang sama dia, maka diambil semua kebaikan-kebaikannya, tidak tersisa kebaikannya, ditimpakan atas dia dosa-dosa orang yang pernah dia berbuat zalim kepadanya. Maka ini balasan bagi orang yang zalim jamaah sekalian. Adapun mereka yang mendapatkan balasan kontan dalam kehidupan dunia, sebagaimana hadis Nabi ini, ma min dzambin ajdaru ayyu ajjala li sahibihi al-uquba ma'a ma yudakhar lahu. Yang pertama al-baghyu, kezaliman. Ya kita bisa lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim kepada hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jamaah sekalian, orang-orang yang durhaka kepada para nabi dan rasul, itulah contohnya jamaah sekalian. Sebelum mereka mendapatkan azabnya dalam kehidupan akhirat, ya di dunia sudah dapat azabnya. Waliyadzubillah.
Ya, ditimpakan berbagai macam jenis azab dan seterusnya agar kemudian menjadi pelajaran bagi umat manusia bahwa seperti inilah kesudahan orang-orang yang zalim. Kemudian jamaah sekalian, dosa yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Di sini jamaah sekalian kami coba catat di antara balasan bagi kedurhakaan jamaah sekalian, durhaka kepada orang tua. Yang pertama, durhaka kepada orang tua itu termasuk dalam dosa besar, meskipun dia tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya, berbeda dengan dosa sihir. Dosa sihir itu jamaah sekalian mengeluarkan orang dari agama Islam. Ya, bahkan datang kepada tukang sihir dan bertanya serta membenarkan perkataan si tukang penyihir itu sudah cukup mengeluarkan orang dari agama Islam. Ya, adapun durhaka jamaah sekalian, dia dosa besar, tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam, tapi balasannya luar biasa. Makanya cukup dia menjadi dosa besar dan pelakunya tergolong orang-orang yang diancam dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian, orang yang durhaka kepada ibu dan bapaknya dibukakan yuftahu lahu babani min abwabin nar. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh ulama kita, kata Nabi SAW, "Ma min abdin yusbihu wa abawahu wa walidahu radiyani anhu illa wa yuftah lahu babani min abwabil jannah wa in kana wahidun fa wahidan." Kata Nabi SAW, ini hadisnya hasan. Nabi mengatakan tidak ada seseorang yang memasuki waktu pagi sedangkan ibu dan bapaknya ridho kepada dia, melainkan dibukakan bagi dia dua pintu surga. Ya, makanya jamaah sekalian, kan dalam hadis yang tadi kita katakan, ragima anfu rajul adraka abawaihi wa ahaduhuma indal kibari falam yadkhul bihi al jannah. Kecelakaan bagi seseorang, kata Nabi SAW, dapat ibu dan bapaknya dalam keadaan sudah tua renta, dalam keadaan sudah uzur, kemudian tidak masuk surga. Ini hadisnya ini menguatkan itu jamaah sekalian, bahwa kalau ada seorang anak di waktu pagi dalam keadaan orang tuanya ridho kepada dia, ibu dan bapaknya ridho kepada dia, maka dibukakan bagi dia dua pintu surga. Wa in kana wahidun fa wahidan. Kalau seandainya yang ridho itu cuma satu, artinya yang satunya sudah meninggal dunia, ibunya sudah meninggal dunia atau bapaknya sudah meninggal dunia dan seterusnya, dan salah satunya ini yang ridho kepada sang anak jamaah sekalian, maka fa wahidun, maka satu saja pintu surga yang dibukakan bagi dia. Kata Nabi SAW, wa in asbahar rajulu wa walidahu ghadban, kalau seandainya seseorang itu masuki waktu pagi sedangkan kedua orang tuanya itu dalam keadaan tidak ridho kepada dia, marah kepada dia, murka kepada dia, fayuftahu lahu babani min abwabin nar, dibukakan bagi dia dua pintu neraka. Dan kita tahu jamaah sekalian, pintu surga itu kan ada 8, pintu neraka ada 7. Dua pintu neraka dibukakan bagi dia. Wa in kana wahidun fa wahidan. Kalau yang marah dan murka kepada dia adalah satu orang saja, contoh misalnya ibu dan bapaknya, misalnya jamaah sekalian 2 orang, ibu dan bapak masih hidup, tapi yang murka kepada dia adalah bapaknya, sedangkan ibunya masih tetap ridho, maka tetap dibukakan bagi dia satu pintu neraka, waliyadzubillah. Nah, olehnya itu jamaah sekalian, ini ancaman yang sangat keras dari Nabi SAW. Jangan sampai seseorang meninggal dunia dalam keadaan ibu dan bapaknya murka kepada dia, waliyadzubillah. Itu berarti kondisi ini jamaah sekalian, dua pintu neraka ini, dia meninggal dalam keadaan dua pintu neraka itu terbuka bagi dia, waliyadzubillah. Maka apalagi kira-kira balasan untuk dia kalau sudah orang tuanya sudah murka kepada dia, sedangkan Nabi mengatakan ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Sudah selesai sebenarnya urusannya kalau dia membuat orang tuanya murka dan marah kepada dia. Yang ketiga balasannya jamaah sekalian, diharamkan dia dari surga. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan perbuatan durhaka itu adalah pemutusan tali silaturahim yang paling besar. Nah, makanya Nabi SAW sudah mewanti-wanti dari dulu jamaah sekalian. Dari masa Nabi SAW, orang yang durhaka maka tidak akan masuk ke dalam surga Allah dukhulan awwaliyan. Ini tentu saja mesti kita jelaskan jamaah sekalian. Namun sebenarnya dalam pembahasan az-zajar yang seperti peringatan, mewanti-wanti dan seterusnya, harusnya saya tidak tafsirkan sebenarnya. Tapi para ulama kita sudah menyebutkan itu jamaah sekalian. Kalau ada hadis-hadis yang seperti ini, peringatan dari Nabi, ancaman dari Nabi SAW, maka seorang ulama seharusnya tidak menjelaskan lebih lanjut tentang makna hadis itu. Apa maksudnya jamaah sekalian?
Kalau Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahimnya, maka cukup sampai di situ saja. Jangan dijelaskan lagi. Meskipun kalau kita rujuk kepada buku-buku para ulama kita, penjelasan hadis-hadis Nabi, sebenarnya ada penjelasannya. Ulama kita mengatakan maksudnya orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan masuk surga, padahal kan memutuskan tali silaturahim tadi kita bilang tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Sedangkan orang yang tidak bisa masuk surga itu adalah orang munafik yang memiliki kekufuran dalam hatinya, dan orang kafir, orang musyrik, kan seperti itu. Mereka ini jamaah sekalian tidak akan masuk ke dalam surga Allah. Sedangkan di sini disebutkan orang yang memutus tali silaturahim. Orang yang memutus tali silaturahim itu tidak musyrik, tidak kafir. Terus kenapa dia tidak bisa masuk surga? Nah, makanya muncul penjelasannya dari ulama kita. Maksudnya la yadkhulul jannata qati' dukhulan awwaliyan. Dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga melainkan harus transit dulu. Itu namanya dukhulan awwaliyan. Dukhulan awwaliyan ya, karena kan ada 3 jenis jamaah sekalian orang masuk surga itu. Ada 2 jenis orang masuk surga. 3. Yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian masuk surga. Yang kedua dihisab oleh Allah transit dulu di neraka. Yang ketiga tanpa hisab sama sekali langsung masuk surga. Itu kan 3 jenis orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun orang yang memutus tali silaturahmi jemaah sekalian, maka mereka akan transit dulu di dalam api neraka. Ya, disiksa dulu di dalam api neraka, setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Yang keempat jemaah sekalian, orang-orang yang memutuskan durhaka kepada ibu dan bapaknya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makomnya sama dengan makomnya siapa? Iblis laknatullah alaihi. Makanya Allah mengatakan jemaah sekalian dalam Al-Qur'an, fahal asim, dalam surah Muhammad, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ya, Allah SWT mengatakan, boleh jadi kalau kalian sudah berkuasa di muka bumi ini, kalian justru merusak di muka bumi ini, dan kalian justru memutuskan tali silaturahmi. Itu saksinya jemaah sekalian, memutuskan tali silaturahmi. Apa kata Allah selanjutnya ayat ke-23? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Siapa itu jemaah sekalian? Ayat sebelumnya sudah, orang yang memutuskan tali silaturahim dan orang yang merusak di muka bumi ini, mereka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana model laknatnya jemaah sekalian? Nah, inilah balasannya. Fa'ama absarahum wa fa'asammahum wa a'ma absarahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah butakan kedua matanya dan Allah tulikan kedua telinganya. Maka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hidup dan hartanya tidak akan berberkah. Dan itu adalah balasan dari Allah SWT yang disegerakan jamaah sekalian. Hidupnya tidak akan berberkah, ya, hartanya tidak akan berberkah. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi athari falyasil rahimahu. Itu kan begitu ya. Orang yang sering menyambung silaturahim jamaah sekalian akan dipanjangkan usianya, artinya diberkahi usianya, dan akan dilapangkan hartanya. Nah, kalau orang itu sudah memutus silaturahimnya, dan yang paling besar adalah memutus tali silaturahim kepada orang tua, sudah tidak berberkah lagi hidupnya jamaah sekalian. Meskipun kelihatannya hartanya banyak dan seterusnya, meskipun kelihatannya banyak pembantunya, banyak mobil dan sebagainya, tapi tidak berberkah sama sekali. Berkah itu jamaah sekalian tidak muluk-muluk, depositnya harus banyak. Berkah itu artinya apa? Dia bisa memanfaatkan dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Doanya tidak dijabah. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, yustajabu lil abdi ma lam yakun fil ithmi au qati'ati rahim. Kata Nabi SAW, seorang hamba itu akan terus diijabah doanya jamaah sekalian selama dia tidak berdoa untuk 2 hal. Yang pertama, jangan dia berdoa untuk berbuat dosa. Ya Allah, izinkanlah saya untuk berbuat dosa. Jangan. Itu jelas tidak akan dikabulkan jamaah sekalian. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk bertemu dengan ini dan seterusnya untuk itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Dan yang kedua adalah orang yang berdoa kepada Allah untuk memutuskan tali silaturahim, maka tidak akan dikabulkan. Yang terakhir jamaah sekalian, amalan-amalan kebaikannya meskipun dia banyak berbuat baik, kalau dia durhaka kepada ibu dan bapak, maka amalannya tidak akan sampai diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwasanya inna amala ibni Adam, sungguhnya amalannya anak cucu Adam itu yurfa'u ilallah, yurfa'u ilas sami asyiyata yaumil khamis, setiap malam Jumat. Jadi kalau ditanya mas kalian kapan amalan kita diangkat kepada Allah, setiap malam Jumat. Nah, kecuali kata Nabi SAW, illa amalu qati'ir rahim, kecuali amalannya orang yang memutuskan tali silaturahimnya, tidak diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini jamaah sekalian beberapa balasan-balasan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari perbuatan yang diharamkan ini, dosa besar yang sangat besar ganjaran balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan mereka yang dapat berbakti kepada kedua orang tua dan bisa menutup kehidupan kita ini dengan kedua orang tua ridho kepada kita semua. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.